Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pertemuan yang ke-12 perencanaan pembelajaran. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Rahmat sehat, kemudian kita dihindarkan dari segala virus apapun, sehingga kita tetap menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Teman-teman mahasiswa yang seharusnya saya berikan materi pada hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, maaf karena ada kegiatan sehingga saya berikan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Baiklah, materi pada hari ini saya akan memberikan tentang bagaimana penyusunan RPPM dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebenarnya saya harus menjelaskan tentang promes, akan tetapi kemarin saya sudah mengajak kalian untuk bagaimana pemetaan tema. Di dalam RPPM ini sebenarnya harus saya jelaskan dulu tentang program semester. Sehingga program semester ini nanti akan saya selipkan ke WA grup masing-masing supaya dipelajari. Baiklah, di sini saya akan memberikan rencana pembelajaran mingguan, ya. Rencana pembelajaran mingguan atau yang bisa kita sebut RPPM. Yang pertama adalah diturunkan dari program semester. Tidak akan bisa membuat RPPM apabila belum membuat program semester. Karena di program semester itu ada tema, ada subtema dan subtema. Juga ada kompetensi dasar dan juga ada materi dan rencana kegiatan. Nah, otomatis dalam hal ini maka kita harus menurunkan dari promes diturunkan ke RPPM. Kemudian berisi subtema, kompetensi dasar, materi, dan rencana kegiatan. Kemudian penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas yang sudah saya sampaikan yang tentang model-model pembelajaran. Ada model pembelajaran area, sentra, kelompok dengan kegiatan pengaman, dan kegiatan sudut-sudut. Itu bisa dikatakan sebagai cara pengelolaan kelas atau strategi pengelolaan kelasnya. Jadi, di dalam membuat RPPM, kita tidak boleh menyimpang dari hal tersebut. Kemudian, cara penyusunan RPPM, tuliskan dulu identitas program, kemudian semester, bulan, kemudian mingguan, temanya apa, kelompok berapa, kelompok A1, kelompok A2, kelompok B1, kelompok B2 kalau muridnya memang ada masing-masing kelompok ada 2 kelas. Kemudian diisikan kompetensi dasar. Nah, ini yang harus kalian cermati bersama. Otomatis sebelum membuat yang namanya menyusun program semester di sini, maka di atasnya ini harus tertuliskan seperti ini. Identitas program RPPM, rencana pembelajaran kegiatan mingguan, rencana pembelajaran mingguan. Kemudian RPPM gitu aja. Kemudian semester berapa, bulan keberapa, dan minggu keberapa. Temanya apa, atau bisa juga ditambah subtema dan subtema. Atau temanya saja juga cukup. Kelompok sasaran itu adalah yang
kelompok usia, kelompok AK atau kelompok B. Kompetensi dasar yang diberikan dalam waktu 1 minggu dituliskan di sini semuanya. Baiklah teman-teman, sini misalnya kita berbicara tentang RPPM, yang mana RPPM itu bisa kegiatannya sampai 10 dan seterusnya bisa. Kemudian diberikan waktunya apakah 5 hari, apa 6 hari, tergantung dari hari sekolah TK masing-masing. Subtemanya ini bisa, sementara contoh saya beri tubuhku. Kalau berbicara tubuhku, berarti temanya apa? Di sini tema, tadi kan sudah tertuliskan di sini. Temanya adalah aku. Kemudian subtemanya adalah tubuhku. Materinya apa? Materi ini adalah terjemahan dari KD sebenarnya. Materi-materi yang harus diberikan tentang tubuhku. Di sini tubuhku ciptaan Tuhan. Berterima kasih sebagai kebiasaan sopan. Bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kerapian berpakaian, doa sebelum dan sesudah belajar, nama anggota tubuh dan merawatnya, kemudian keaksaraan awal nama anggota tubuh. Ini adalah dari subtema ini. Jadi tentang tubuhku. Tubuhku dari apa? Dari tema aku yang dituliskan di sini. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Kemudian materinya apa? Ini adalah muatan materi dari subtema tubuhku. Kalimat ini diambil dari mana? Kalimat ini mengacu dari kompetensi dasar. Di mana peletakannya? Kompetensi dasar diletakkan di atas. Jadi sebelum membuat kolom harus ini dulu. Kolom ini dulu dituliskan. Kemudian rencana kegiatan. Sekarang perhatikan rencana kegiatan. Membuat bingkai foto dengan ragam media, membuat boneka dari bahan bekas, menggambar dan melukis orang, gerak dan lagu tentang tubuh, membuat anggota tubuh dengan ragam media, bermain peran di rumah sakit mata, melengkapi huruf sesuai dengan gambar anggota tubuh dengan berbagai media, mengelompokkan gambar anggota tubuh dengan berbagai media, membuat bangunan rumah dengan balok. Nah, di sini adalah kegiatannya yang diberikan nanti dalam 1 minggu. Selanjutnya di sini lagi tentang kesukaan. Kesukaan yaitu Tuhan menciptakan makananku. Berbicara sopan menggunakan kata terima kasih. Menggosok gigi setelah makan. Kerapian menyimpan sepatu. Doa sebelum dan sesudah makan. Nama anggota tubuh dan merawatnya. Mengenal tulisan nama makanan kesukaanku. Kemudian di sini adalah yang kalian ada tugas adalah di sini. Dari mana ini kalimat ini? Dari KD. Acuannya dari KD, maka kita harus membuat muatan materi. Ya, dari KD maka kita harus mampu membuat muatan materi. Kegiatannya ini. Tapi kegiatan ini bisakah dituliskan kembali di sini? Boleh. Ya, boleh. Jadi kegiatan yang di sini bisa dituliskan kembali. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi muatan teman-teman mahasiswa saya ulang kembali.
Materi atau muatan materi itu acuannya dari KD, kompetensi dasar. Kita tidak boleh melenceng dari KD. Kemudian selanjutnya di sini misalnya subtema identitasku, ini contoh ya, subtema identitasku. Materi muatan materi Tuhan menciptakan manusia. Berbicara sopan menggunakan kata tolong maaf. Kemudian cara mencuci tangan dengan sabun, kerapian berpakaian, doa sebelum dan sudah belajar, kemudian ciri-ciri tubuhku dan tubuh temanku, mengenali tulisan nama sendiri dan seterusnya. Rencana kegiatan silakan untuk mampu membuat sendiri selama apa? Selama 1 hari. Selama 1 hari. Jadi di sini adalah subtema identitasku. Kemudian kalau subtema ini dijadikan sub-subtema juga bisa. Otomatis berbicara tentang laki-laki, ciri-ciri manusia atau nama-nama dari manusia dan lain sebagainya. Jadi itulah teman-teman beberapa contoh tentang RPPM. Sekarang pengulangan materi. Materi yang ditetapkan pada setiap subtema akan digunakan terus selama subtema tersebut dibahas, tetapi disampaikan melalui kegiatan bermain yang berbeda di setiap strategi kegiatan pembelajaran. Apakah itu nanti strateginya pakai model pembelajaran sentra, area, kegiatan sudut-sudut, kelompok dengan kegiatan pengaman. Jadi itu teman-teman, muatan materi ini bisa dibuat berulang-ulang, dasarnya dari subtema. Yang berulang-ulang di mana? Di kegiatan yang bermain. Kegiatannya yang berbeda-beda. Ini harus kalian mampu. Baiklah teman-teman, ada dengan model yang seperti ini. Kalau ini dulu istilahnya spider web sebenarnya. Tetapi di sini lebih enak. Enaknya kalau kita memakai model pembelajaran area, model pembelajaran sudut-sudut, model pembelajaran sentra, lebih mudah dengan model seperti ini daripada bentuk kolom-kolom. Itu lebih jelas. Sekarang saya akan menjelaskan dengan model kegiatan sudut-sudut. Maka di sini bisa sudut alam sekitar, sudut ketuhanan, sudut pembangunan, sudut keluarga, dan sudut kebudayaan. Karena apa? Sudut-sudut kegiatan itu tidak boleh dirubah-rubah, harus ada 5. Apa saja 5 itu? Ketuhanan, keluarga, pembangunan, kebudayaan, dan alam sekitar. Nah, itu 5 itu. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Ruang lingkup pembelajaran, tema, subtema diriku, tema diriku, subtemanya tubuhku. Contoh, semester 1 minggu ke-13, kelompok B. Ya, samakan dengan yang tadi, yang model kolom-kolom. Ini KD yang harus dituntaskan di dalam 1 minggu. Ini KD yang dituntaskan dalam 1 minggu. Materinya apa? Materinya tetap kita melihat dari KD-KD ini. Kalau bisa mahasiswa itu setiap KD buatlah muatan materi, sehingga nanti meletakkannya di setiap RPPM itu akan lebih mudah. 1.1 Bicara tentang ketuhanan, maka tubuhku ciptaan Tuhan.
maka dilihat KD 1.1 itu bunyinya apa. Kemudian berterima kasih sebagai kebiasaan sopan, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, kerapian berpakaian, doa sebelum dan sesudah belajar, nama anggota tubuh dan merawatnya, keaksaraan awal nama anggota tubuh. Bukan tubun ya, ini tubuh. Ini semua dari mana? Dari terjemahan, dari muatan materi dari melihat ini. KD 1.1, 1.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10. Kalau kita menemui 3, maka harus pasangannya ada 4. 3.3, 4.3 harus ada. 3.4, 4.4 harus ada. 3.12 maka 4.12 harus ada. Ini yang bentuknya spider web. Teman-teman, mungkin dari kalimat-kalimat ini sentranya misalnya sentra seni, menyusun huruf nama diri, membuat hiasan dinding dengan foto diri, menggambar foto diri, menggunting dan menempel anggota tubuh. Kemudian sentranya di sini misalnya memakai persiapan, melukis dengan caca dan semua. Intinya materi-materi yang ada di sini merupakan kegiatan pembelajaran. Ya, teman-teman, di sini adalah kegiatan pembelajaran. Kalau berbicara yang dibuka di sini sentra seni, maka materi sentra seni itu apa saja kegiatannya? Kemudian kalau di sini sentra persiapan, maka yang dibuka apa saja materinya? Kalau di sini sentra, misalnya sentranya apa gitu, bisa ini apa ini materinya apa saja. Nah, inilah bentuk dari kegiatan RPPM. Baiklah teman-teman, itulah cara menyusun RPPM. Otomatis dari RPPM kalian harus membuat promes dulu. Dari promes itu sekarang saya memberikan tugas supaya kalian untuk membuat RPPM itu lebih paham, lebih jelas, maka dilihatnya melalui melalui promes. Nah, teman-teman, saya sedikit memberi contoh di WA group nanti, yaitu contoh prosem. Hanya 1 semester saja. Kemudian nanti kalian melanjutkan, saya membuat semester 2-nya. Jadi nanti kalian harus membuat semester 2-nya. Otomatis bebas, saya kan hanya contoh, sedangkan jenengan membuatnya bebas, tidak harus persis dengan apa yang sudah saya buat. Silakan buat sendiri. Ini nanti dibuat kerja kelompok masing-masing. Soal kerja kelompok, tugas kalian dirunding sendiri, didiskusikan sendiri bersama teman-teman agar semuanya nanti dapat nilai-nilai yang terbaik. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerjakan dengan tuntas. Perlu diketahui, hati-hati dengan kehadiran, karena kehadiran itu kalau digabung ternyata nilainya sangat berpengaruh. Meskipun nilainya bagus di UTS atau UAS, tapi kalau di dalam kehadirannya itu kosong, itu akan merubah nilai. Maka dari situ kalian harus aktif mengakses apa yang sudah saya sampaikan. Teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan untuk perencanaan pertemuan kedua. Teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Kita selalu mendekatkan diri pada Allah supaya kita terhindar dari segala macam virus apapun. Tetaplah semangat, tetaplah
mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam ketetapan iman dan Islam. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.